Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak ibu semua dalam pelajaran matematika peminatan kelas 11. Nah, kali ini kita udah masuk ke pertemuan keempat. Yang akan kita pelajari adalah persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat dalam sin, cos, dan tan. Nah, sebelumnya kita udah mempelajari persamaan sin, cos, tan yang bentuk linier. Nah, sekarang kita akan membahas penyelesaian persamaan trigono dalam bentuk kuadrat. Oke? Gue harap anak-anak semua siap. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi sebelumnya yang udah kita pelajari, kita udah mempelajari sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa. Dan juga bentuk yang kedua ini, sin PX sama dengan sebuah nilai atau konstanta. Ini udah kita bahas sebelumnya, dan anak-anak ibu semua udah bisa menentukan penyelesaiannya. Nah, yang bentuk trigonometri seperti apa? Nah, anak-anak ibu sekalian, ingat kembali yang berbentuk kuadrat seperti apa? Nah, anak-anak ibu semua ingat kembali tentang persamaan kuadrat. Nah, contohnya seperti ini. 2 sin kuadrat X kurang 7 sin X tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan trigono, tapi dalam bentuk kuadrat, berupa persamaan kuadrat. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat? Kita menyelesaikan persamaan kuadrat, ketika nanti dia bisa difaktorkan, kita faktorkan. Nah, ini kita ingat kembali cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Jika tidak, kita melengkapi dengan melengkapi kuadrat sempurna. Kemudian ada lagi caranya dengan menggunakan rumus ABC. Oke? Nah, untuk persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat ini, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita nyatakan persamaan trigono dalam bentuk persamaan kuadrat umum. Nah, nanti tentukan akar-akar menggunakan salah satu cara yang telah kita tentukan. Kemudian akar-akar yang ditentukan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nilai sin, cos, dan tan X haruslah bilangan real sehingga determinannya lebih atau sama dengan 0. Jadi kalau dia kecil, dia tidak mempunyai persamaan karena akarnya bukan bilangan real. Kemudian nilai sin, ingat lagi nilai sin dan cos, celitan ya. Kalau sin dia berada di antara min 1 dan 1. Berarti kalau nanti ada ketemu nilai sin di luar ini, berarti dia tidak memenuhi. Kita tidak akan mencari penyelesaiannya. Begitu juga dengan nilai cos. Nah, jika salah satu syarat di antara kedua itu tidak dipenuhi, maka persamaan itu tidak memiliki penyelesaian. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X kurang 7 sin X tambah 3 sama dengan 0. Nah, hati-hati, X-nya di antara 0 derajat sampai dengan sama dengan 360. Baik, kita mulai untuk soal yang pertama. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin X kuadrat sin kuadrat X kurang 7 sin X tambah 3. Nah, kita punya persamaan 2X. Maaf, kita hapus dulu. 2 sin kuadrat X kurang 7 sin X tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kita udah lihat di sini ada sin, berarti dia udah homogen ya, udah sejenis. Kita tinggal menyelesaikannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kita misalkan supaya mempermudah kita dalam menyelesaikannya. Nah, karena udah sama, ini variabelnya sin, ini sin, berarti nanti kita misalkan. Misal sin X sama dengan P. Terserah kita mau misalkan P, T, atau Y, terserah. Tapi jangan sampai X ya, nanti agak rancu. Nah, ketika sin X sama dengan P, kita ganti, masukkan ke persamaannya. Berarti gantilah semua sin X dengan P. Kalau sin kuadrat X, maksudnya adalah sama dengan sin X yang dikuadratkan. Berarti ini sama dengan 2 P kuadrat kurang 7P tambah 3 sama dengan 0.
Nah, ini sudah berbentuk persamaan kuadrat dengan variabel P. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Berarti kita harus mencari nilai P yang memenuhi. Nah, caranya ada 3 tadi, kita faktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, berarti kita gunakan rumus ABC, atau kita gunakan nanti melengkapi kuadrat sempurna. Kita coba dulu memfaktorkan. 2 kita kalikan 3, ini sama dengan 6. 6, faktornya berapa? Kalau dijumlah nanti sama dengan min 7. Ya, min 1 dan min 6. Min 1 dikali min 6, 6. Min 1 ditambah min 6 sama dengan min 7. Nah, kita boleh menggunakan cara cepatnya atau mau dengan menjadikannya 4 suku juga boleh. Nah, kita coba cara cepat langsung ya. Nah, 2P di sini. Sini juga 2P. Sama dengan 0. Kita masukkanlah di sini min 6. Boleh min 6 atau min 1 terserah karena dia perkalian, bersifat komutatif. Nah, sini variabelnya, koefisiennya adalah 2P kuadrat. Ini kalau dikalikan 2P kali 2P, dia 4P kuadrat. Berarti kita harus membaginya dengan 2. Dibagi 2 dapat 3. Nah, dapatlah faktornya P kurang 3 kali 2P kurang 1 sama dengan 0. Ya, sampai sini. Kemudian, nah kita faktorkan ini. Berarti kita cari penyelesaiannya ini. Ini udah faktornya ya, dalam bentuk perkalian. Berarti P kurang 3 sama dengan 0. Berarti P-nya dapat 3. Nah, kalau di sini atau 2P kurang 1 sama dengan 0. 2P sama dengan 1, P-nya sama dengan setengah. Nah, ini baru P yang nilainya 3. Kita P itu taunya adalah sin X. Diganti lagi P sama dengan sin X, kita ganti P-nya sin X sama dengan 3. Adakah nilai sin yang 3? Nah, seperti yang di awal tadi, bahwa sin itu berada nilainya antara min 1 dan 1, berarti tidak memenuhi. Kita langsung ke yang keduanya. Yang keduanya, P sama dengan setengah. Apa artinya? Berarti sin X sama dengan setengah. Nah, kita kembali ini ke bentuk persamaan sin yang sebelah kanannya berupa bilangan real. Kita selesaikan. Nah, kita gantilah setengahnya. Sin berapa yang nilainya setengah? Ya, sin 30. Nah, ini kembali ke bentuk yang pertama. Sebelah kirinya sudah sin, sebelah kanan sudah sin. Berarti X-nya bernilai 30 tambah derajat ya, derajat tambah K kali 360. Atau X sama dengan 180 dikurang 30 ini, tambah K kali 360. Oke, kita jalankan nilai K-nya. X-nya sama dengan 30 ditambah K kali 360. Oke, kita ganti tintanya ya. Tintanya. Berarti ketika K-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 30 ditambah 0 kali 360. Ini dapat 30. Apakah ini memenuhi? Ya, ini memenuhi. Ketika K-nya 1, jadi kalau K-nya 1, kita lihat. X sama dengan 30 tambah 1 kali 360. Berarti 390. Padahal tadi intervalnya paling besar ada 360. Berarti sampai sini selesai. Ini tidak memenuhi. Nah, yang kedua, tadi X-nya sama dengan 180 dikurang 30 tambah K kali 360. Nah, kita jalankan juga K-nya. X-nya sama dengan 150 tambah 0 kali 360. Dapat 150. Memenuhi dalam intervalnya 0 sampai 360? Ya, ini memenuhi. Ketika K-nya 1, berarti nanti X sama dengan 150 tambah 1 kali 360. Ini udah menjadi 510.
Nah, ini udah di luar interval. Jadi, HP-nya adalah, kita mulai dari yang kecil ya, itu 30 ya. 30 derajat dan 150 derajat. Oke, ini HP-nya. Kita lanjut ke soal kedua.